saya Trilisti Widyadini, NIM 14423000078. Saya kuliah di Universitas Surabaya, kelas R dan angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep green building yang ada di gedung tinggi, salah satu gedung tinggi yang ada di Surabaya, yaitu Rumah Sakit Islam Surabaya. Di mana sih letak Rumah Sakit Islam Surabaya ini? Seperti namanya, bangunan ini tuh terletak pada kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Jadi lokasi ini juga dekat dengan stasiun Wonokromo ya, atau seberangnya Wonokromo. Untuk awal ini saya akan menjelaskan tentang orientasi pada masa bangunan ini. Jadi masa bangunan ini didesain dengan bentangan panjang dari sisi barat ke timur, dan hal tersebut untuk mendapatkan akses cross air atau aliran udara maksimal, sehingga pergerakan udara itu secara maksimal akan masuk ke dalam masa bangunan tersebut. Jadi seperti itu, karena udara bisa masuk secara maksimal atau melewati masa tersebut, mengakibatkan atau meningkatkan kenyamanan pada yang ada di dalam bangunan tersebut, karena udara bertukar. Yang kedua, mengapa bangunan ini bisa disebut dengan bangunan dengan konsep green building? Selanjutnya itu karena material yang mereka pakai. Jadi bisa kita lihat gedung RSI. Bisa kita lihat di sini dia cenderung fasadnya memakai kaca, tetapi kaca yang dipakai itu khusus. Jadi seperti kita tahu, sebenarnya bangunan yang banyak kaca itu akan panas ya bangunan, karena cahaya dan panasnya itu masuk ke dalam bangunan. Tetapi pada gedung ini dia memakai kaca yang khusus, atau yang disebut, ini nama kaca ya, kacanya kaca low emissivity atau low E ya, low E. Jadi kaca ini tuh menghalau panas masuk ke dalam bangunan. Jadi yang didapat dalam bangunan adalah cahayanya aja, atau sinarnya aja, cahaya. Jadi untuk panasnya dia tidak masuk gitu. Jadi meningkatkan kenyamanan di dalam gedung serta mengurangi penggunaan AC, mengurangi beban penggunaan AC yang ada di dalam gedung tersebut, sehingga gedung ini tuh hemat energi, seperti itu. Selain itu, karena fasad pada bangunan ini hampir semua itu terbuat dari kaca yang low E tadi, sehingga di dalam bangunan tersebut itu terang dan tidak panas, sehingga juga mengurangi energi listrik atau penggunaan lampu di dalam rumah sakit tersebut. Selain itu, pada dinding kaca ini itu memiliki non-struktural yang terbuat dari panel kaca dan rangka aluminium yang dipasang di luar struktur utama bangunan, sehingga tidak membebani struktur bangunan secara berlebih, dan juga membuat atau penambah estetika eksteriornya ya pada bangunan tersebut. Dan selanjutnya tentang desain selubung bangunan. Pada bangunan ini tuh tidak masif, tetapi didesain dengan banyak bukaan dan ventilasi yang maksimal, sehingga pertukaran udara itu cukup baik dan dapat mengalirkan udara secara maksimal. Jadi hal ini tuh bisa mengurangi penggunaan AC yang ada di dalam. Jadi tetap dingin atau tetap sejuk tanpa menggunakan AC ya. Serta di bagian beberapa titik di bangunan tersebut itu ada sebuah grill yang
berbahan aluminium di setiap bangunan gitu. Itu difungsikan sebagai cross ventilation yang saya pertama kali bilang, agar udara bisa bertukar dengan maksimal sehingga tidak panas. Dan juga terdapat roster di area basement, dan fungsinya juga sama sebagai cross ventilation juga. Jadi di sini juga ada grill yang dari aluminium tadi di tempat area outdoor AC, sehingga udara yang dikeluarkan oleh outdoor AC itu bisa bertukar ke udara yang lebih sejuk. Jadi seperti itu. Dan di sini kelihatan jarang itu ya terlihat outdoor AC di bagian bangunan tersebut, karena ada ruangan tersendiri, dan itu dikasih grill tadi yang terbuat dari aluminium sehingga efisien. Yang selanjutnya ada waste reduction dan recycling. Jadi di tempat-tempat kamar mandi, tempat sampah, dan di toilet itu ada kayak peringatan atau pemberitahuan bahwa dilarang membuang sampah sembarangan, dan memisah sampah antara sampah berbahaya dengan sampah organik. Dan juga seperti penggunaan tisu ya, jadi disarankan untuk mengambil satu tisu atau secukupnya. Itu untuk lingkungan juga ya, agar tidak banyak menciptakan sampah. Selain itu, untuk tempat atau zona servis, IPAL-nya itu berada di outdoor, dan ini relevan dengan kaitannya dalam pengolahan limbah dari inlet gedung menuju ke outlet saluran kota. Yang seperti tadi saya bilang, bahwa di sini mereka mempunyai kolam ikan untuk sebagai tanda bahwa air ini bisa dialirkan langsung ke saluran kota atau belum. Karena jika ikan-ikan tersebut mati, berarti air yang di situ tidak cocok untuk disebarkan atau disalurkan ke saluran kota. Seperti itu. Dan selanjutnya gedung di sini tuh ada gedung limbah B3 ya, dan ini tuh sudah disesuaikan dengan koordinat yang ditentukan untuk penempatannya hasil limbah B3 rumah sakit itu dikondisikan terfilter secara baik. Jadi sudah ada titik koordinatnya dan sudah disesuaikan dengan baik dan benar. Jadi meletakkan gedung limbah B3 ini, apalagi B3-nya rumah sakit ya, ada jarum dan kantong darah dan lain-lain, itu tidak boleh sembarangan. Dan untuk kesimpulannya, dari yang saya jelaskan tadi, bisa dibilang gedung RSI ini tuh termasuk bisa dikatakan menjadi gedung green building atau bangunan hijau, dan relevan terhadap indikator yang telah dipaparkan atau telah saya sampaikan tadi, yaitu pertama tentang orientasi, itu termasuk ke dalam site selection and planning ya. Jadi orientasi mereka itu membentang dari barat ke timur, sehingga memberikan pertukaran udara yang maksimal tadi. Yang kedua tentang penggunaan material yang berkelanjutan, seperti kaca yang tadi saya bilang. Jadi dia yang ditangkap hanya cahayanya saja, untuk panasnya dia tidak akan masuk ke dalam bangunan. Dan setelah itu ada tentang energi efisien. Jadi karena memakai kaca tersebut, salah satunya bisa dikatakan di dalam ruangan tidak perlu menggunakan lampu lagi ya jika siang hari. Jadi tetap efisien. Dan yang selanjutnya ada water conversion strategis. Jadi tentang konversi air tadi, RSI sudah punya IPAL yang sesuai dan punya indikatornya kolam ikan tadi. Terus ada indoor
environmental quality, ventilasi pertukaran udara, yang tadi ada grill dari aluminium, dan juga mempunyai roster di dalam parkiran dalamnya itu. Yang terakhir ada waste reduction dan recycling, yang tadi saya bilang terdapat titik-titik di mana ada peringatan tentang jangan membuang sampah sembarangan, gunakan tisu secukupnya, dan pemisahan limbah organik dan limbah berbahaya rumah sakit. Jadi itu poin-poinnya, yang poin-poin yang atau indikator yang bisa dikatakan gedung RSI ini termasuk green building. Jadi mengenai topik tentang permasalahan spesifik yang ada di bangunan RSI tersebut itu sudah terjawab dengan yang saya jelaskan tadi mengenai panas bangunan dan ventilasi dan lain-lain tadi sebenarnya sudah terjawab, dan sehingga bangunan tersebut itu nggak punya permasalahan yang sebenarnya terlalu spesifik ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya, Tristi Widyadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.